Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak yang kami sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring ya. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 untuk pertemuan pertama. Pada tema ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Coba perhatikan pada gambar yang nampak. Di situ terdapat banyak hewan, ada yang di angkasa atau terbang, ada yang berenang atau di air, serta ada yang di darat. Ya. Kalian tahu kira-kira hewan apa yang nampak atau ada di gambar itu? Ya. Di situ terdapat elang, ada rusa, ada katak, ada ikan, ada capung, serta ada kura-kura di atas kayu. Ya. Kemudian dari hewan-hewan tersebut semua memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ya, semua memiliki apa tadi? Ciri-ciri makhluk. Nah, tahukah kamu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini. Kita manusia juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena kita termasuk makhluk hidup yang paling mulia di bumi ini. Bahkan kita bisa memanfaatkan makhluk hidup yang lain untuk kebutuhan kita. Tahukah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, betul. Bernafas. Kemudian apa? Tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, dapat bergerak. Kemudian, peka terhadap rangsang. Kira-kira pada gambar tersebut ciri-ciri makhluk hidup apa? Ya, itu adalah gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu apa tadi? Bernafas. Kemudian ciri yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang biak. Perhatikan pada gambar tersebut. Ada biji, ya. Kemudian tumbuh, berkembang menjadi tumbuhan yang besar hingga memiliki bunga. Ciri yang selanjutnya adalah dapat bergerak. Pergerakan pada tumbuhan itu biasanya mengarah pada arah cahaya matahari. Ya, seperti pada gambar tersebut. Hal ini ciri yang lain, peka terhadap rangsang. Perhatikan, kalian pasti pernah lihat tumbuhan putri malu ya, seperti namanya, putri malu. Dia malu, ya, kalau terkena rangsangan, menutupkan daunnya. Mungkin kalian bisa
bereksperimen di sekitar lingkungan kalian yang masih terdapat banyak putri malu, ya, disentuh satu daun yang lain seperti itu. Dengan rangsangan sentuhan kalian, mereka nanti akan menutup. Kemudian apa saja yang termasuk dari makhluk hidup itu? Ya, yang pertama kita sendiri, kita termasuk dari jenis manusia. Yang kedua dari hewan. Yang ketiga, selanjutnya coba kalian hitung makhluk hidup yang ada di kampungmu, baik yang dari manusia, hewan, ataupun tumbuhan, ya. Bisa atau tidak? Ya, pasti sangat banyak sekali, ya. Iya, karena di bumi ini banyak sekali, ya, makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa kita lihat di daratan, dan ada juga yang hanya sedikit bisa dilihat oleh manusia yang berada di dasar permukaan laut. Nah, itu yang sulit kita hitung. Hanya ada sebagian yang bisa melihatnya. Nah, untuk kali ini kita berikan contoh. Misalkan di kampung ada ayam 1675 ekor. Banyak sekali di kampung itu, ya. Kemudian ada bebek 2435 ekor. Dan ada kambing 1078 ekor. Baik anak-anak, kita ambil contoh hewan yang ada di kampung, yang ada di contoh tadi, hewan ayam. Ada berapa hewan ayam tadi di contoh? Ya, ada 1, 6, 7, 5 ekor. Tapi anak-anak, membaca bilangan bukan seperti itu, bukan 1, 6, 7, 5. Ada cara membacanya, dan insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan ini, ya. Angka atau bilangan 1675 itu dibaca 1675, di mana apabila kita berubah menjadi bilangan 1000 itu ditulis angka 1000, 1 nolnya 3, 600 6 nolnya 2, ditambah 70, ya, puluhan berarti nolnya 1, kemudian ditambah 5, sehingga semuanya menempati nilai masing-masing. Angka 1000 menempati nilai ribuan, betul. Angka 600 menempati nilai ratusan, Masya Allah, betul. 70 menempati nilai berapa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ya, kalau ada yang menjawab menempati nilai puluhan, benar. Dan yang terakhir, angka 5 menempati nilai satuan. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Saat kita membaca bilangan, seperti itu langkahnya, dan banyak-banyak berlatih, ya. Nanti kalau ada bilangan, coba kalian tanyakan kepada orang tua, apakah cara membacanya yang kalian lakukan benar atau salah, ya, seperti itu. Sekarang kalian sudah mempelajari subtema 1 dari tema 1. Oleh karena itu, kalian rajin-rajinlah dalam memperhatikan pelajaran melalui video ini. Dan jika perlu jangan lupa, ya, dicatat, ya. Besok pertemuan selanjutnya siapkan dulu buku dan alat tulisnya, ya. Kemudian dicatat, sehingga apa? Nanti kalau kita merasa kesulitan, kita bisa membaca kembali catatan kita, sehingga apa yang lupa dari kita bisa mengulang kembali. Kemudian sekarang kalian kerjakan
tugas yang ada di buku paket kalian. Selamat mengerjakan, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.